Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 881. Naga Hijau Melawan Asura. Mengaum. Saat raungan naga bergema, lampu hijau terang dan cemerlang tiba-tiba meledak dari tubuh Lindong. Ini hanya berlangsung sesaat, sebelum dengan cepat mundur dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, itu menempel di permukaan tubuhnya, lampu hijau beredar di dalamnya. Ci! Sayap naga hijau lebar terbuka di punggung Lindong, seperti ujung pisau yang tajam. Meskipun sayap naga sekarang lebih kecil dari sebelumnya, mereka jelas lebih halus. Di sepanjang tepi sayap naga sangat tajam, dan berbentuk gigi gergaji, seperti gigi naga raksasa. Armor sisik naga di tubuh Lindong tidak setebal sebelumnya. Armor skala tipis menutupi seluruh tubuhnya. Saat diperpanjang, itu mengeluarkan perasaan kekuatan yang melimpah. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah setiap tindakan yang dia lakukan memiliki kekuatan naga raksasa. Saat sisik naga mengembun di lengan dan kaki Lindong, beberapa di antaranya berubah menjadi paku yang sangat tajam, yang ditutupi dengan gigi bergerigi. Aura yang berbau darah samar-samar terlihat saat terpancar keluar. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu memiliki kekuatan membunuh yang sangat mencengangkan. Bentuk keterampilan naga terwujud surga hijau Lindong saat ini bahkan lebih gesit dan gesit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat yang sama, keganasan dan kekuatan serangannya juga meningkat. Jelas, saat ia tumbuh lebih kuat, kekuatan keterampilan naga terwujud surga hijau secara bertahap mengungkapkan dirinya sedikit demi sedikit. Berderak. Sisik tangan Lindong yang tertutup perlahan mengepal, saat udara di dalamnya terjepit hingga meledak. Mata yang awalnya hitam pekat sekarang dipenuhi dengan kilatan hijau, saat seekor naga menempati bagian dalam pupilnya. Seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu tidak buruk. Tatapan Shen Tujue mengungkapkan cahaya aneh, saat dia mengamati transformasi Lindong. Dia bisa merasakan bahwa keganasan aura Lindong langsung berlipat ganda. Bang! Cahaya hijau melonjak di mata Lindong saat dia melihat Shen Tujue. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Orang hanya bisa mendengar suara ledakan udara, saat sesosok muncul di depan Shen Tujue dalam sekejap mata. Selanjutnya, tinju yang sederhana namun keras bergemuruh. Ledakan! Udara di depan dikompresi sampai meledak. Semua orang bisa melihat distorsi samar di ruang di mana tinju telah lewat. Mendering. Namun, Shen Tujue hanya menyeringai di hadapan angin kencang seperti itu, dan tidak menunjukkan indikasi untuk mundur. Sebuah tinju yang diliputi dengan cahaya hitam legam juga bergemuruh dengan ganas, menghantam kepalan tinju Lindong. Pada saat tabrakan, suara logam yang menusuk segera terdengar. Riak angin melingkar menyapu, menyebabkan udara dalam radius 100 kaki meledak seketika. Setelah bentrok langsung dengan tinju Lindong, senyum maniak pertempuran muncul di sudut mulut Shen Tujue. Dengan tawa hangat, dua jarinya melengkung, berubah menjadi dua sinar hitam legam. Sinar merobek udara, secepat kilat saat mereka menusuk ke arah mata Lindong di busur balik yang sangat licik. Denting! Lengan Lindong tersentak. Bilah skala tajam berkilau dengan cahaya hijau saat mereka terangkat, menghalangi dua cahaya abu-abu yang cepat dan ganas itu. Segera setelah itu, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, saat banyak tinju dilemparkan. Serangannya mengalir deras seperti badai, menyelimuti Shen Tujue. Haha, menyenangkan. Menanggapi serangan ganas Lindong, api di mata Shen Tujue menyala dengan amarah yang lebih besar, saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Cahaya hitam legam menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, saat dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dan bertemu langsung dengan Lindong. Dentang-dentang-dentang. Suara logam dengan panik meletus di alun-alun batu kapur. Mendampingi suara itu adalah gelombang riak energi yang menakutkan. Kekuatan kekerasan yang terkandung dalam riak-riak ini menyebabkan kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Mereka benar-benar agak tidak dapat membayangkan bahwa hanya dengan kekuatan tubuh mereka, kedua pria di alun-alun itu mampu mencapai tingkat yang begitu mencengangkan.
Dia benar-benar mampu bersaing dengan Shen Tujue sedemikian rupa hanya dengan tubuh fisiknya. Di kursi Shen Tujue, saat anggota klan Shen Tu menyaksikan kedua pria itu bertarung dalam pertarungan fisik jarak dekat, tatapan mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Mereka sangat jelas tentang betapa kejamnya tubuh fisik Shen Tujue. Namun, Lindong secara tak terduga sama sekali tidak kalah dalam aspek ini. Saat Shen Turong berpakaian hitam menyaksikan dua sosok yang terkunci dalam pertukaran kekerasan seperti dua singa ganas, ekspresinya mulai berubah. Bahkan dia merasa jantungnya berdebar kencang karena suara rendah dan dalam yang terdengar saat sebuah pukulan mendarat di tubuh. Di area klan Gu Shou, Gu Mengki dan yang lainnya semua memiliki wajah cemas saat mereka menyaksikan dua sosok yang terkunci dalam pertempuran. Semua mata mereka mengandung keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. Pertarungan di depan mereka benar-benar terlalu ganas. Dibandingkan dengan ini, pertarungan kemarin tampak biasa saja. Penatua Gu Shou, siapa yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang? Gu Yan tidak bisa tidak bertanya. Gu Shou menatap alun-alun dan ragu-ragu untuk sementara waktu, sebelum menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tubuh fisik Lindong lebih tirani dari yang saya kira. Dalam aspek ini, dia tidak kalah dengan Shen Tujue. Namun, yang terakhir belum menggunakan keuntungannya. Gu Mengki menggigit bibir merahnya. Shen Tujue adalah seorang ahli tahap Profound Life yang benar-benar maju, dan kekuatan yuannya pasti jauh lebih berlimpah daripada Lindong. Saat ini, mereka bertarung hanya dengan tubuh fisik mereka, dan meskipun Lindong tidak kalah, begitu Shen Tujue mendapatkan kembali kejelasannya dari pertempuran yang terburu-buru ini, dia pasti akan memilih untuk menggunakan keuntungannya. Untuk menggunakan kekuatan yuannya yang kuat untuk menekan Lindong. Ini bukan pertempuran yang menguntungkan. Bang! Sebuah tinju penuh dengan cahaya hitam legam keras membanting siku Lindong. Saat mendarat, lampu hijau berkilauan, terus bertahan melawan kekuatan menakutkan yang diserbu. Retakan! Suara retak menit terdengar dari bahu Lindong. Jelas, di bawah kekuatan ganas Shen Tujue, tulang di bahunya telah terluka. Pada saat yang sama, kekuatan ini juga membuat Lindong terbang mundur. Desir! Namun, saat tubuh Lindong terbang mundur, kakinya tiba-tiba membelah udara. Pisau skala tajam membawa cahaya hijau yang cepat dan ganas, dan menebas melewati dada Shen Tujue dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat lampu hijau melintas, pakaian di dada Shen Tujue terpotong. Sebuah luka mencolok muncul di dada yang memancar dengan cahaya hitam legam. Bang! Kaki Lindong terdorong di udara kosong, saat tubuhnya melayang di udara. Pada saat ini, banyak sisik naga hijau yang menutupi seluruh tubuhnya sudah rusak, dan bahkan ada jejak darah yang samar. Secara alami, ada juga beberapa luka di tubuh Shen Tujue, yang diliputi cahaya hitam pekat. Jelaslah bahwa keduanya benar-benar terlibat dalam pertempuran telanjang yang sangat kejam dan kejam. Karena pertempuran telanjang ini, beberapa luka muncul di kedua tubuh mereka. Di sekitar alun-alun, semua orang dalam hati terdiam ketika mereka melihat penampilan keduanya. Mereka sangat jelas bahwa jika ahli tahap kehidupan mendalam awal puncak normal menggantikan salah satu dari keduanya, orang yang tidak beruntung itu pasti sudah langsung dipukuli menjadi pasta daging. Mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu dan tidak terbunuh, mungkin hanya dua monster di alun-alun yang bisa melakukan hal seperti itu. Shen Tujue menggunakan tangannya untuk merasakan luka di dadanya, sebelum mengoleskan darah segar di bibirnya. Warna merah gelap membuatnya tampak lebih jahat. Dadanya dengan lembut terangkat dan turun. Dari kelihatannya, sesi pertarungan yang sedikit gila sebelumnya juga telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Mampu memaksaku ke keadaan ini hanya dengan tubuh fisikmu, bahkan kedua orang itu tidak dapat melakukannya. Shen Tujue mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan mata penuh dengan cahaya hitam legam. Segera setelah itu, dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan, yang berlumuran darah, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Lindong menarik napas dalam-dalam. Lampu hijau dengan panik menyerbu tubuhnya, terus-menerus memperbaiki luka dalam yang disebabkan oleh kekuatan pukulan Shen Tujue. Tatapannya melebihi serius. Tubuh fisik Shen Tujue adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya dalam generasi muda.
Ini juga pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa bersaing dengannya, yang telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau dalam hal kekuatan fisik. Tidak heran mengapa kamu bisa mengalahkan trio Wei Shen. Dibandingkan denganmu, mereka memang sampah. Senyum masih ada di wajah Shen Tujue. Namun, kilatan haus darah di matanya perlahan menghilang. Setelah menghilang, mata Lindong sedikit menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya memancar dari dalam tubuh Shen Tujue. Seorang pria yang hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan kasar tidak menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah seorang pria yang mampu dengan sempurna menampilkan kekuatan seperti itu. Shen Tujue saat ini jelas mulai pulih dari keadaan barbar sebelumnya. Pemanasan ini sudah cukup. Aku dengar kamu menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan trio Wei Shen kemarin. Sekarang, aku akan melakukan hal yang sama. Shen Tujue tertawa kecil. Selanjutnya, cahaya hitam legam yang mengerikan menyapu tubuhnya seperti badai. Seketika, bentangan dunia ini menjadi gelap dan suram, saat aura buruk menyebar dengan tenang. Cahaya hitam pekat memenuhi area itu, saat Shen Tujue perlahan mengulurkan tangannya. Menunjuk ke arah Lindong, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat yang sama, suara serak rendah, membawa aura mengerikan yang menutupi langit, keluar dari mulutnya. Penjara Iblis Duniawi Asura. Chapter 882. Penjara Iblis Duniawi Asura. Cahaya hitam legam yang mengerikan dengan gila-gilaan tersapu. Dalam sekejap mata, bahkan langit menjadi gelap. Cahaya hitam pekat seperti kubah yang menyelimuti langit di atas alun-alun, sementara aura mengerikan yang tak terlukiskan mulai melayang dan berkumpul di langit. Pada saat ini, bahkan kekuatan Yuan di daerah itu tampaknya menjadi sangat padat dan berat, sehingga sulit bagi orang untuk menyerapnya. Area ini sepertinya telah dipenuhi oleh aura yang sangat buruk. Cahaya hitam legam muncul dari mata Shen Tujue. Pada saat ini, di bawah cahaya hitam pekat yang menutupi langit, dia seperti asura yang merangkak keluar dari neraka. Kehadirannya sangat menakutkan. Lindong, ini kartu truf terakhirku. Jika kamu bisa keluar dari penjara ini, aku akan mengaku kalah. Mata Shen Tujue berkedip dengan cahaya hitam legam saat dia menatap Lindong dan menyeringai. Seringainya diliputi aura mengerikan. Tatapan Lindong sangat serius saat dia mengamati perubahan di Shen Tujue. Dia tampaknya tidak dapat menyerap kekuatan Yuan di sekitarnya karena domain cahaya hitam pekat. Adapun Shen Tujue, dia mampu menyerap aura buruk ini tanpa henti. Teknik yang begitu tangguh. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan Lindong pun diam-diam memuji Shen Tujue. Tidak mengherankan bahwa yang terakhir ditakuti sedemikian rupa oleh para jenius dari 4 klan besar lainnya. Bahkan Lindong merasa bahwa langkahnya ini sangat bermasalah. Di dalam penjara bumi iblis ini, aku khawatir kamu ditakdirkan untuk kalah. Shen Tujue mengepalkan tinjunya, saat cahaya hitam legam memanjang dari tangannya, berubah menjadi 2 pedang hitam legam panjang. Cahaya hitam pekat berkedip-kedip di bilahnya, sementara fluktuasi yang sangat dingin dan menyeramkan terpancar darinya. Mencengkeram kedua pedang itu, tatapan Shen Tujue tiba-tiba menjadi sedingin es. Saat tatapannya menjadi sedingin es, ki mengerikan yang mengerikan di dalam penjara bumi iblis langsung meletus. Berdesir. Lengan Shen Tujue bergerak, dan kedua pedang itu telah ditebang dengan ganas. Raungan menusuk segera terdengar, saat 2 bilah pedang hitam legam raksasa berkilau, setidaknya sepanjang 1000 kaki langsung terbentuk. Dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, mereka dengan kejam menebas Lindong. Saat Lindong melihat kilatan pedang yang tumbuh dengan cepat di matanya, ekspresinya berubah agak suram. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan Shen Tujue diperkuat di penjara bumi iblis ini. Jika seseorang terkena kilatan pedang yang masuk, bahkan kaliber Wei Shen dan Chen Luo kemungkinan besar akan langsung menderita luka serius. Dengan pikiran, bilah seperti sayap naga hijau di belakang punggung Lindong dengan marah berputar ke samping, membentuk 2 bulan purnama yang tajam. Cahaya hijau meletus dengan eksplosif, dan bayangan naga hijau samar-samar terlihat, sebelum berubah menjadi layar pelindung di depannya. Bang!
Penuh dengan kekuatan yang menakjubkan, pedang itu berkilauan dengan keras menebas bayangan naga hijau itu. Seketika, suara keras terdengar, saat angin kencang menyapu, sementara tubuh Lindong hancur selusin langkah ke belakang. Saat dia melirik sayapnya, dia melihat beberapa sisik naga sudah hancur. Serangan Shen Tujue jelas semakin ganas. Hehehe. Serangan saya baru saja dimulai. Aku ingin tahu berapa putaran armor pertempuran naga hijaumu yang bisa bertahan? Shen Tujue meletakkan pedangnya di pundaknya. Dia menyeringai sambil menatap Lindong yang tampak menyedihkan sebelum membuka mulutnya. Detik berikutnya, cahaya hitam legam yang sangat tak terbatas melolong keluar dari dalam. Bersenandung. Saat cahaya hitam legam menyapu, ki yang sangat buruk yang ada di dalam penjara bumi iblis dengan cepat berkumpul. Setelah serangkaian dengungan, akhirnya berubah menjadi kilatan pedang hitam legam. Kilatan pedang yang banyak ini padat di udara. Cahaya hitam pekat berkumpul di permukaan bilah, tampaknya membentuk wajah hantu, sementara aura mengerikan dan mematikan menyebar di langit. Adegan ini bahkan menyebabkan para ahli, yang memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tahap Profound Life, dihantui teror. Setiap kilatan pedang lebih kuat dari dua yang dikirim Shen Tujue sebelumnya. Selain itu, jumlahnya yang banyak, membuat semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Penjara pedang Asura. Dengan gelombang lengan bajunya, ratusan kilatan pedang hitam legam langsung merobek ruang, menutupi seluruh langit, saat mereka secara eksplosif menembak ke arah Lindong. Desir. Ekspresi Lindong muram saat ia menatap kilatan pisau menakjubkan yang menembak ke arahnya. Membuka mulutnya, sinar cahaya merah-merah melesat keluar. Menghadapi angin, itu dengan cepat berkembang, berubah menjadi kuali merah-merah. Dentang-dentang-dentang. Pisau itu berkilauan dengan keras di kuali merah-merah, menyebabkan percikan api keluar secara eksplosif. Di bawah serangan mengamuk seperti itu, cahaya di permukaan Burning Sky Cauldron menjadi agak redup, namun, ia masih berhasil menerima semua serangan dari kilatan pedang. Namun, meskipun ia berhasil bertahan melawan serangan ini, ekspresi Lindong tidak santai sama sekali. Pada saat ini, masih ada kilatan pedang hitam legam yang tak terhitung banyaknya yang melayang di langit. Jika dia terkena mereka semua, bahkan jika tubuh fisiknya lebih kuat dari sekarang, dia masih akan dipenuhi dengan 1000 lubang berdarah. Kamu berhasil memblokirnya, ya? Shen Tujue memandang dengan geli pada tontonan di depannya, dan tersenyum. Membentuk segel dengan tangannya, dia berkata dengan suara lembut, membekukan. Saat dia mengucapkan kata itu, bilah yang tak terhitung banyaknya yang menutupi langit tiba-tiba mulai bersenandung lagi, sebelum tiba-tiba menyapu ke depan. Namun, alih-alih melancarkan serangan, mereka mulai mengembun bersama. Akhirnya, di bawah tatapan tersenyum Shen Tujue, mereka berubah menjadi bilah ki hitam legam sepanjang belasan kaki. Bilah ki hitam legam ini agak kecil. Namun, bahkan Lindong bisa merasakan aura yang sangat berbahaya memancar dari permukaannya. Shen Tujue benar-benar telah benar-benar menekan banyak bilah mengamuk yang berkilauan ke bilah ki ini. Kekuatan membunuh yang dimilikinya tidak diragukan lagi akan sangat menghancurkan. Pergi. Melihat wajah Lindong yang muram, Shen Tujue tersenyum tipis, sebelum mengulurkan jarinya. Mengaum. Mengikuti tindakannya, raungan Asura yang mencengangkan tiba-tiba meletus dari dalam bilah hitam legam ki, saat aura mengerikan menyebar dengan ganas. Dengan desir, bilah hitam legam ki dengan eksplosif melesat ke depan. Krik-krik. Kecepatan bilah hitam legam ki sangat cepat, dan tampaknya telah menembus penghalang ruang. Saat suara itu terdengar, pupil Lindong berkontraksi, dan dia sudah bisa merasakan sakit yang menusuk dari dahinya. Segera setelah itu, cahaya hijau terang menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang. Keterampilan naga terwujud surga hijau telah didorong hingga batasnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan dari Shen Tujue ini. Ini akhir. Melihat acuh tak acuh pada adegan ini, gumaman muncul dari mulut Shen Tujue. Bang! Suara ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dari lampu hijau, saat bilah ki yang sangat cepat dan ganas mengalir deras, menyebabkan tanah langsung terbelah dan hancur. Ini sudah berakhir. Suara santai muncul dari mulut Shen Tu Tao pada saat ini,
saat matanya yang cerah melihat ke alun-alun. Dalam hal itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Shen Tujue telah mendarat di tubuh Lindong. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Lindong, serangan tingkat itu pasti akan sangat melukai atau bahkan membunuhnya. Pertarungan ini sudah berakhir. Setelah mendengar ini, Shen Turong menghela nafas lega. Namun, kali ini, dia tidak menunjukkan penghinaan apapun. Dalam generasi mereka, ada kurang dari 5 orang yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Shen Tujue menggunakan penjara iblis duniawi Asura di wilayah Laut Angin Surga. Apakah dia kalah? Saat Shen Tutao mengucapkan kata-kata itu, di sisi klan Gu, ekspresi Gu Shou juga menjadi redup. Gu Mengki mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat, saat matanya yang indah terkunci pada cahaya hitam pekat. Apakah itu benar-benar berakhir? Memang, itu masih tidak mungkin, kata Guyan dengan senyum pahit. Kekuatan Shen Tujue telah mencapai tingkat seperti itu. Sulit bahkan bagi Lindong untuk mengalahkannya. Haha. Dalam cahaya hitam legam, Shen Tujue memasang senyum di wajahnya, saat dia menatap tempat yang telah dihancurkan oleh pedang Qi yang kuat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam serangannya ini. Gedebuk. Namun, begitu dia berbalik, suara langkah kaki yang pelan tiba-tiba terdengar samar dari tempat pedang Qi telah hancur. Langkah kaki ini langsung membuat tubuh Shen Tujue membeku. Selanjutnya, dia perlahan berbalik dengan wajah tanpa ekspresi. Pupil matanya sedikit berkontraksi, saat dia menatap sosok kurus yang perlahan berjalan keluar dari dalam bilah Qi yang menutupi langit. Sosok kurus itu benar-benar berlumuran darah, saat dia perlahan berjalan keluar dari area di mana pedang Qi telah mendatangkan malapetaka. Saat dia mengangkat kepalanya, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Di atas senyumnya, merek roh berkedip saat muncul di dahinya. Saat merek roh muncul, Qi yang sangat buruk di dalam penjara bumi iblis langsung terdorong menjauh dan berserakan. Aku khawatir ini belum berakhir. Chapter 883. Habis-habisan. Ledakan. Aura agung tiba-tiba tersapu dari penjara bumi iblis seperti sinar cahaya yang menembus langit dan bumi. Di bawah aura tirani seperti itu, Qi buruk yang telah merasuki udara tampak melemah. Di sekitar alun-alun, keterkejutan dan keheranan muncul di tatapan semua orang saat mereka melihat ke arah sosok muda yang telah berjalan keluar dari pedang Qi yang cepat dan ganas yang menutupi langit. Ledakan auranya yang tiba-tiba menyebabkan mereka agak terkejut. Tidak ada yang membayangkan bahwa Lindong masih mampu melawan serangan di bawah situasi yang berbahaya seperti itu. Selain itu, mereka juga dapat merasakan bahwa aura Lindong jelas sangat kuat. Meskipun belum mencapai tahap Profound Life, itu tidak jauh dari level itu. Dengan ini, keunggulan Shen Tujue dengan cepat menyamakan kedudukan. Dengan hilangnya keuntungan seperti itu, situasinya mulai menjadi rumit dan membingungkan. Apakah itu lambang roh? Keheranan muncul di wajah lama Shen Tutao saat dia melihat ke arah dahi Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya berubah sangat serius saat dia berkata, dari mana tepatnya Lindong berasal? Tidak hanya dia memiliki berbagai seni bela diri yang kuat, dia bahkan memiliki harta ajaib seperti emblem roh. Emblem roh juga agak berharga di Laut Setan Chaotic. Di dalamnya ada kultivasi seumur hidup seorang ahli kuno. Jika pemiliknya memiliki kompatibilitas yang baik dengannya, itu akan menjadi bantuan pelatihan yang luar biasa. Meskipun emblem roh kadang-kadang muncul dalam pelelangan skala besar di Laut Setan Chaotic, itu adalah barang yang sangat berharga. Dengan bantuan emblem roh itu, aura Lindong telah menjadi sangat dekat dengan tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Keuntungan Shen Tujue sudah mulai menghilang. Penatua lainnya, Shen Tumo, perlahan menganggukkan kepalanya saat berbicara. Menjadi dekat tidak berarti dia telah mencapainya, bahkan jika Lindong memiliki kartu truf seperti itu, mengalahkan kakak Shen Tujue tidak akan mudah. Shen Turong berkata sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Meskipun kata-katanya masih keras seperti sebelumnya, jelas ada beberapa kesedihan dan kekhawatiran di matanya. Spirit Emblem, dia benar-benar memiliki beberapa kartu truf.
Saat Gu Shou terus menatap alun-alun, sementara ekspresi terkejut muncul di wajah lamanya, yang awalnya memasang ekspresi jelek. Sebuah kemegahan yang luar biasa berkilau di mata Gu Mengki, sementara tatapannya terkunci rapat ke Lindong di dalam alun-alun. Yang terakhir ini mirip dengan lubang tanpa dasar yang tidak bisa dilihat siapapun. Setiap kali orang berasumsi bahwa dia telah menghabiskan semua kemampuannya, dia akan selalu mengeluarkan kartu tersembunyi yang akan mengejutkan semua orang dan membalikkan keadaan. Selanjutnya, saya harap dia bisa membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini. Lambang roh, ya. Wajah Shen Tujue tanpa emosi saat dia melihat Lindong, yang perlahan berjalan ke depan, sebelum mengistirahatkan pandangannya pada emblem roh yang berkedip di dahi yang terakhir. Segera, pupil matanya berkontraksi saat dia berbicara dengan lembut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar akan memiliki kartu truf seperti itu. Tangan Lindong perlahan mengepal. Kekuatan tak terbatas dan kuat di dalam tubuhnya terasa seperti gunung berapi yang hampir meletus. Kekuatan dari emblem roh ini memang tirani. Saya juga membutuhkan kuota untuk menara caotik. Oleh karena itu, sebelum mencapai tujuan saya tidak berniat untuk kalah semudah itu. Mengangkat kepalanya, Lindong mengirim senyum ke arah Shen Tujue sambil membalas. Dapat dimengerti. Wajah Shen Tujue tanpa emosi saat dia menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, tatapannya tampak berubah seram dan suram, saat tangannya perlahan mengepal, namun, itu masih kata-kata yang sama. Jalan ini tidak bisa dilewati. Lindong samar-samar tersenyum. Dengan mengepalkan tinjunya, batang pohon logam muncul di tangannya. Mengangkatnya, dia mengarahkannya ke Shen Tujue di kejauhan dan menjawab, kalau begitu, mari kita lanjutkan pertempuran. Apakah begitu? Kilatan dingin melintas di mata Shen Tujue. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, saat kelima jarinya membentuk segel yang aneh. Setelah pembentukan segel, semua orang bisa merasakan campuran Yuan Power yang sangat tak terbatas dengan Qi yang mendidih dengan panik membentang dari tubuhnya. Gemuruh. Kekuatan Yuan yang bercampur dengan Qi yang sangat buruk mirip dengan lapisan demi lapisan awan hitam, karena mereka dengan cepat berkumpul di atas kepala Shen Tujue. Fluktuasi yang menakjubkan samar-samar terlihat saat mereka mulai memancar keluar. Jika Anda berasumsi bahwa Anda dapat mengandalkan emblem roh untuk membuat saya, Shen Tujue, takut, saya khawatir Anda masih agak naif. Shen Tujue menatap Lindong dengan dingin. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menggigit lidahnya, menyebabkan seberkas darah keluar, yang mengalir menuju awan yang bergelombang di langit. Saat darah melesat ke lapisan awan yang tak terbatas, mereka langsung mulai mengamuk. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang menakjubkan yang lahir di dalam awan. Saya benar-benar harus melakukan yang terbaik, ya, Lindong menatap awan yang bergolak. Dari mereka, dia bisa merasakan tekanan yang sangat tirani. Dari kelihatannya, Shen Tujue juga akan menggunakan gerakan ganasnya. Cahaya hijau terang perlahan terpancar dari dalam tubuh Lindong, sementara emblem roh di dahinya menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi yang kuat mulai beriak keluar. Ledakan. Gemuruh. Pengocokan awan hitam berlangsung dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, gemuruh guntur terdengar, dan awan menggeliat dengan kecepatan gila. Samar-samar, mereka tampak berubah menjadi benda raksasa. Menara penekan jiwa Kaisar Hantu. Dengan suasana yang menakjubkan, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari mulut Shen Tujue. Selanjutnya, cahaya hitam legam melesat keluar secara eksplosif, saat objek raksasa itu menjadi semakin jelas. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, itu berubah menjadi menara hitam legam raksasa setinggi sekitar 1000 kaki. Cahaya hitam legam berputar-putar di sekitar puncak menara raksasa, saat rantai mulai memanjang darinya. Pola wajah hantu menutupi seluruh permukaannya, saat aura aneh dan menyeramkan muncul. Lindong. Di antara generasi kita, hanya 2 orang yang mengalami kepindahan saya ini. Sekarang, kamu akan menjadi yang ketiga. Cahaya hitam legam muncul dari mata Shen Tujue saat dia menatap Lindong di kejauhan. Segera setelah itu, dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan.
Pada saat ini, wajahnya tampak agak mengerikan, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Karena itu, tidak perlu merasa malu jika kamu kalah hari ini. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, mata Shen Tujue langsung berubah dingin dan tegas. Dengan raungan rendah, tangannya terulur dalam sekejap. Selanjutnya, menara hitam legam raksasa melolong ke depan. Dengan aura yang mengesankan, itu langsung menekan Lindong. Bang-bang! Saat menara raksasa turun, distorsi mulai muncul di ruang di sekitarnya, sementara bumi dengan panik runtuh, dan retakan raksasa dengan cepat menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang bisa melihat bahwa Shen Tujue telah menunjukkan kemampuannya hingga batas kemampuannya saat ini, dan dia berencana menggunakan gerakan ini untuk menghabisi Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap menara hitam, yang membentuk bayangan raksasa. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya yang berasal dari menara. Hah! Segumpal udara putih dihembuskan dari mulut Lindong. Segera setelah itu, ekspresinya langsung menjadi sangat serius, saat cahaya hijau cemerlang keluar dari tubuhnya seperti pilar cahaya. Mengaum! Raungan naga yang dalam terdengar saat ini, saat lampu hijau melonjak di 4 anggota badan Lindong. 4 tato cahaya naga hijau secara bersamaan terbang keluar dari tubuhnya. Tangan kanan Lindong terulur dalam sekejap, dan meraih 4 tato cahaya naga hijau. Pada saat itu, tangan kanannya melebar dengan kecepatan yang menakutkan, saat lapisan sisik naga mulai muncul ke permukaan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cakar naga hijau yang lebarnya 1000 kaki, saat rune yang sangat misterius muncul di bawah cakar naga. Segel kursi surgawi naga hijau. Sebuah suara rendah dan dalam mengiringi raungan naga yang terdengar dari mulut Lindong. Pada saat ini, kecemerlangan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari emblem roh di dahinya, saat cakar naga hijau melebar sekali lagi. Cakar naga hijau yang diciptakan oleh 4 tato cahaya naga hijau Lindong serta kekuatan emblem roh, melayang di udara, seolah-olah naga raksasa kuno yang telah merobek ruang, dan turun ke dunia ini. Bang! Lindong menatap menara hitam raksasa turun ke arahnya dengan mata diresapi dengan lampu hijau, sebelum menyodorkan telapak tangannya ke depan. Segera, langit dan bumi bergetar, saat cakar naga hijau yang berisi semua kekuatan Lindong menghancurkan ruang angkasa. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan kejam menghantam menara hitam raksasa. Dentang! Begitu kedua kekuatan bertabrakan, suara yang bisa mengejutkan dan membuat kagum alam semesta terdengar. Chapter 884. Kemenangan. Bang! Lingkaran cahaya yang gemerlap dan mengamuk naik dari dalam penjara bumi iblis seperti matahari yang terik. Di bawah pancaran sinarnya yang intens, semua orang bisa merasakan riak yang menghancurkan. Bang-bang! Alun-alun batu kapur yang luas tampak dipelintir dan dibelokkan oleh kekuatan yang luar biasa, saat gelombang bumi berdesir satu demi satu di permukaan tanah. Praktis seluruh alun-alun telah hancur. Tatapan serius menyaksikan gelombang kejut yang menakutkan menyebar keluar dari penjara bumi iblis. Beberapa orang yang berhati-hati sudah buru-buru mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh gelombang kejut ini. Pertukaran yang menakjubkan. Beberapa tetua dari klan Shentu dan Gu berdiri pada saat ini. Mata mereka terkunci rapat ke pusat kecemerlangan yang mempesona itu. Bahkan mereka tidak bisa membantu, tetapi ekspresi serius terlukis di wajah mereka, karena mereka merasakan fluktuasi yang menakjubkan ini. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa meremehkan fluktuasi tingkat ini. Serangan seperti itu telah ditunjukkan oleh 2 anak muda. Para ahli dari generasi yang lebih tua tidak bisa tidak meratapi saat menyaksikan adegan ini. Siapa yang menang? Murid-murid dari 2 klan menatap dengan cemas ke alun-alun yang hancur. Semua orang tahu bahwa serangan keduanya sangat ganas dan ganas. Oleh karena itu, pasti akan ada pemenang dalam pertukaran seperti itu. Penatua Gu Shou, Gu Mengki dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Matanya penuh dengan kekhawatiran, dia melihat ke arah Gu Shou dalam upaya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan berita tentang hasilnya. Namun, Gu Shou hanya mengerutkan dahinya. Kekuatan Yuan di dalam alun-alun terlalu liar dan kacau.
Dengan kekacauan seperti itu, bahkan seseorang seperti dia tidak akan dapat secara akurat merasakan situasi di dalam. Gu Shou terus menatap dengan tegas ke alun-alun yang dipenuhi dengan pancaran cahaya yang intens. Beberapa saat kemudian, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi sedikit. Bang! Pada saat itu, kecemerlangan intens yang mirip dengan matahari tiba-tiba melesat menuju langit. Beberapa saat setelah itu, kecemerlangan meredup, sementara awan debu naik. Pemandangan di dalam mulai samar-samar muncul sekali lagi. Desir. Setiap tatapan segera bergeser dalam sekejap, sementara awan debu mulai perlahan menyebar di bawah tatapan penuh perhatian mereka. Saat debu bertebaran, dua sosok yang agak kurus mulai muncul. Di atas kepala mereka, cakar naga hijau raksasa telah menangkap menara hitam legam raksasa. Sementara distorsi telah muncul di ruang sekitarnya. Siapa yang menang? Semua orang menatap kebuntuan, saat hati mereka seolah naik ke tenggorokan mereka, terutama anggota klan Shentu dan Gu, yang matanya terbuka lebar. Bahkan para tetua yang memiliki status cukup tinggi, seperti Gu Shou dan Shentu Tao telah mengepalkan tangan mereka dengan erat. Seluruh puncak gunung telah menjadi tanpa suara. Hanya suara angin lembut yang menyapu hutan pegunungan yang tersisa, mengarah ke suara gemerisik yang merdu. Retakan. Keheningan ini tidak berlangsung lama, karena orang-orang mulai mendengar suara retakan kecil dari udara. Segera, mereka mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat bahwa retakan mulai muncul di permukaan menara hitam legam raksasa. Menara penekan jiwa Shentu Jue akan segera pecah. Teriakan alarm yang tajam tiba-tiba terdengar dengan cara yang menusuk. Wajah anggota klan Shentu berubah dalam sekejap. Sepertinya kamu akan kalah. Lindong mengangkat kepalanya. Pada saat ini, wajahnya berlumuran darah, sementara auranya juga berfluktuasi saat naik turun. Jelas, dia menderita cedera dalam bentrokan sebelumnya. Wajah halus dan tampan Shentu Jue segera berubah sangat jelek pada saat ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cakar naga yang meraih menara penekan jiwanya. Dalam mimpimu, mata Shentu Jue berkedip gila, sebelum kilatan tak menyenangkan tiba-tiba melintas di dalamnya. Menggigit ujung lidahnya, darah esensi yang mengandung Yuan Power yang tak terbatas menyembur keluar, menembak langsung ke arah menara hitam. Mengikuti dukungan dari darah esensi ini, cahaya hitam legam sekali lagi meletus di permukaan menara hitam, sementara retakan itu secara bertahap mulai surut. Seolah-olah itu mudah untuk mengalahkanku. Shentu Jue meraung dalam-dalam, sementara napasnya mulai menjadi agak sulit. Jelas bahwa dia telah mempertaruhkan semua yang dia miliki untuk langkah ini. Karena itu masalahnya, aku akan menghancurkan niatmu. Lindong berkata sambil melihat Shentu Jue yang dengan keras kepala menolak. Saat mulutnya terbuka menjadi seringai, noda darah di sudut mulutnya membuatnya terlihat cukup menyeramkan. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami perjuangan hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Jika Shentu Jue ingin bersaing dengannya dalam kekejaman, Shentu Jue jelas akan lebih rendah. Merek roh di dahi Lindong mulai berkilauan sekali lagi. Energi yang sangat kuat mengalir keluar tanpa henti, sebelum mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Di bawah energi tak terbatas, bahkan dengan tubuh fisik tirani, Lindong masih bisa merasakan sakit menusuk dari dalam tubuhnya. Namun, tidak ada tanda-tanda dia berhenti. Sebaliknya, dia dengan kejam menatap Shentu Jue seperti serigala yang menatap mangsanya. Selanjutnya, saat bibirnya terbuka, matanya langsung menjadi sedingin es. Merusak. Lindong tiba-tiba mengepalkan tinjunya, saat raungan yang dalam terdengar dengan marah. Bang! Mengikuti aumannya, lampu hijau langsung meletus di cakar naga hijau raksasa, saat raungan naga kuno bergemuruh di seluruh area. Cakar naga hijau dengan kejam menghancurkan ke bawah, menyebabkan retakan muncul dengan cepat sekali lagi di menara hitam yang baru saja dipugar. Merusak. Kali ini, Lindong tidak memberi Shentu Jue kesempatan sedikit pun. Merek roh di dahinya mulai meningkat kecemerlangannya sekali lagi, dan cakar naga hijau membengkak sekali lagi. Bang! Dalam cengkeraman cakar naga hijau yang meluas, kekuatan mengerikan mengalir deras ke menara hitam. Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, itu meledak dengan ledakan keras.
Urg! Ketika menara hitam meledak, wajah Shen Tujue tiba-tiba menjadi pucat saat dia menyemburkan seteguk darah, dan auranya langsung melemah. Biarkan penjara bumi iblismu dihancurkan juga. Meskipun ia telah menghancurkan menara hitam dengan satu cakar, mata Lindong masih tetap mematikan seperti ujung pedang. Dengan pikiran, cakar naga hijau raksasa menyapu sekali lagi. Itu dengan kejam menabrak cahaya hitam pekat yang telah menyelimuti seluruh alun-alun. Ledakan! Ketika tinju naga hijau mendarat di permukaannya, layar cahaya langsung mulai bergetar hebat. Dengan suara akhir yang jelas, penjara iblis duniawi Asura, yang diciptakan dengan kekuatan penuh Shen Tujue, dihancurkan secara paksa. Saat penjara bumi iblis rusak, Shen Tujue mengalami pukulan lain, membuatnya terbang mundur. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia meluncur mundur di tanah lebih dari 1000 kaki. Astaga! Pada saat ini, suara yang mengguncang langit terdengar dari sekitar alun-alun, karena semua orang melihat dengan tercengang pada tontonan di depan mereka. Tidak ada yang pernah menduga bahwa dalam waktu singkat ini, Shen Tujue, yang selama ini memiliki keunggulan, dikalahkan dengan cara yang begitu teliti. Ke arah klan Shentu, semua orang menatap pemandangan ini dengan tidak percaya, terutama para murid generasi muda. Semua dari mereka memiliki ekspresi yang tampaknya tak bernyawa di wajah mereka. Mereka tidak dapat percaya bahwa Shen Tujue benar-benar akan dikalahkan. Batuk. Di dalam alun-alun, Shen Tujue terbatuk keras saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, wajahnya yang halus dan tampan masih tampak sangat garang dan ganas. Setengah berjongkok, raungan tak tertahankan keluar dari tenggorokannya. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang hitam muncul di tangannya. Desir. Namun, saat dia bersiap untuk melanjutkan, suara mendesing terdengar di depannya, saat sosok seperti iblis datang menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, batang pohon hitam yang memiliki cabang tajam muncul di depan dahinya seperti senjata pembunuh yang penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh sedingin es yang tidak berusaha menyembunyikan dirinya menyebabkan tubuh Shen Tujue membeku. Niat membunuh ini membuatnya mengerti bahwa jika dia membuat gerakan aneh, cabang-cabang pohon yang tajam pasti akan menghancurkan kepalanya menjadi bubur. Orang di depannya tampaknya lebih ganas dan ganas daripada dirinya sendiri. Lindong menatap Shen Tujue, sebelum menarik napas dalam-dalam, saat dia perlahan berkata, "Maaf, saya menang." Di bawah energi tak terbatas, bahkan dengan tubuh fisik tirani, Lindong masih bisa merasakan sakit menusuk dari dalam tubuhnya. Namun, tidak ada tanda-tanda dia berhenti. Sebaliknya, dia dengan kejam menatap Shen Tujue seperti serigala yang menatap mangsanya. Selanjutnya, saat bibirnya terbuka, matanya langsung menjadi sedingin es. Merusak! Lindong tiba-tiba mengepalkan tinjunya, saat raungan yang dalam terdengar dengan marah. Bang! Mengikuti aumannya, lampu hijau langsung meletus di cakar naga hijau raksasa, saat raungan naga kuno bergemuruh di seluruh area. Cakar naga hijau dengan kejam menghancurkan ke bawah, menyebabkan retakan muncul dengan cepat sekali lagi di menara hitam yang baru saja dipugar. Merusak! Kali ini, Lindong tidak memberi Shen Tujue kesempatan sedikit pun. Merek roh di dahinya mulai meningkat kecemerlangannya sekali lagi, dan cakar naga hijau membengkak sekali lagi. Bang! Dalam cengkeraman cakar naga hijau yang meluas, kekuatan mengerikan mengalir deras ke menara hitam. Detik berikutnya, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, itu meledak dengan ledakan keras. Urg! Ketika menara hitam meledak, wajah Shen Tujue tiba-tiba menjadi pucat, saat dia menyemburkan seteguk darah, dan auranya langsung melemah. Biarkan penjara bumi iblismu dihancurkan juga. Meskipun ia telah menghancurkan menara hitam dengan satu cakar, mata Lindong masih tetap mematikan seperti ujung pedang. Dengan pikiran, cakar naga hijau raksasa menyapu sekali lagi. Itu dengan kejam menabrak cahaya hitam pekat yang telah menyelimuti seluruh alun-alun. Ledakan! Ketika tinju naga hijau mendarat di permukaannya, layar cahaya langsung mulai bergetar hebat. Dengan suara akhir yang jelas, penjara iblis duniawi Asura, yang diciptakan dengan kekuatan penuh Shen Tujue, dihancurkan secara paksa. Saat penjara bumi iblis rusak, Shen Tujue mengalami pukulan lain, membuatnya terbang mundur.
Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia meluncur mundur di tanah lebih dari 1.000 kaki. Astaga! Pada saat ini, suara yang mengguncang langit terdengar dari sekitar alun-alun, karena semua orang melihat dengan tercengang pada tontonan di depan mereka. Tidak ada yang pernah menduga bahwa dalam waktu singkat ini, Shen Tujue, yang selama ini memiliki keunggulan, dikalahkan dengan cara yang begitu teliti. Ke arah klan Shentu, semua orang menatap pemandangan ini dengan tidak percaya, terutama para murid generasi muda. Semua dari mereka memiliki ekspresi yang tampaknya tak bernyawa di wajah mereka. Mereka tidak dapat percaya bahwa Shen Tujue benar-benar akan dikalahkan. Batuk. Di dalam alun-alun, Shen Tujue terbatuk keras saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, wajahnya yang halus dan tampan masih tampak sangat garang dan ganas. Setengah berjongkok, raungan tak tertahankan keluar dari tenggorokannya. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang hitam muncul di tangannya. Desir. Namun, saat dia bersiap untuk melanjutkan, suara mendesing terdengar di depannya, saat sosok seperti iblis datang menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, batang pohon hitam yang memiliki cabang tajam muncul di depan dahinya seperti senjata pembunuh yang penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh sedingin es yang tidak berusaha menyembunyikan dirinya menyebabkan tubuh Shen Tujue membeku. Niat membunuh ini membuatnya mengerti bahwa jika dia membuat gerakan aneh, cabang-cabang pohon yang tajam pasti akan menghancurkan kepalanya menjadi bubur. Orang di depannya tampaknya lebih ganas dan ganas daripada dirinya sendiri. Lindong menatap Shen Tujue, sebelum menarik napas dalam-dalam, saat dia perlahan berkata, "Maaf, saya menang." Chapter 885. Akhir. Angin sepoi-sepoi bertiup di sepanjang puncak gunung, menerbangkan suasana tegang dan bermusuhan. Namun, ketika semua orang melihat sosok kurus menggenggam batang pohon hitam yang tajam, saat dia mengarahkannya ke dahi Shen Tujue, mereka tidak bisa tidak merasakan hati mereka menegang. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang sangat kental dari tubuh Lindong. Niat membunuh yang sedingin es dan penuh dengan kekejaman. Pemenang telah ditentukan. Tatapan berbalik ke arah Shen Tujue satu persatu. Auranya lemah, dan wajahnya yang halus dan tampan tampak sangat pucat. Pemandangan ini menyebabkan semua orang menghela nafas dalam hati. Pada tahap ini, hasil pertandingan sudah jelas. Namun, hasilnya meninggalkan mereka dengan hati yang penuh dengan perasaan yang rumit. Pada awalnya, bahkan dengan kemenangan menakjubkan Lindong menggunakan metode Asura, masih belum ada seorang pun yang percaya bahwa Lindong benar-benar akan mampu mengalahkan Asura besi yang terkenal dari wilayah Laut Angin Surga. Satu-satunya orang dalam generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang bisa mengalahkannya, adalah dua monster dari alam semesta dan Gua Angin Iblis. Apakah orang ketiga sekarang muncul? Banyak orang saling memandang dengan kaget di mata mereka. Mereka tidak tahu persis dari mana Lindong tumbuh. Memikirkan bahwa dia sebenarnya sekuat ini. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suasana kebuntuan di alun-alun berlangsung sesaat. Sementara itu, niat membunuh yang dikeluarkan oleh Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang sedikit pun. Menatap Shen Tujue, pohon hitam metalik di tangannya sedikit berkedip dengan cahaya dingin. "Kamu telah menang." Shen Tujue menatap Lindong dengan keras kepala. Setelah waktu yang lama, tatapan tegas dan tidak mau secara bertahap meredup. Saat dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya, sebuah suara yang sangat serak terdengar. "Terima kasih atas kemenangannya." Hanya setelah mendengar kata-kata itu, tatapan dingin Lindong berangsur-angsur berubah menjadi lembut. Senyum mulai muncul di wajahnya sekali lagi, yang membuatnya tampak seolah-olah wajah jahat dan kejam sebelumnya tidak pernah ada. "Klan Gu telah menemukan penolong yang baik." Shen Tujue berkata dengan suara rendah. Dalam pertarungan ini, dia juga menggunakan semua kekuatannya. Namun, dia masih dikalahkan secara tak terduga oleh Lindong. Meskipun dia merasa agak menyerah, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lawan di depannya bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan para jenius dari 4 klan besar itu. Kekuatan, kepribadian, ketegasan, dan kekejaman Lindong lebih unggul darinya sendiri. Kekuatan Brother Shentu adalah tirani. Saya hanya mengandalkan trik tertentu.
Lindong berkata sambil tersenyum. Kemenangan adalah kemenangan. Metode apapun yang Anda gunakan juga merupakan bagian dari kekuatan Anda. Shen Tujue menjawab, sambil menatap Lindong dalam-dalam. Melambaikan tangannya, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu sudah menang, kuota menara Chaotic akan menjadi milik klan Gu. Namun, saya akan mencari Anda di masa depan. Saat dia melihat sosok Shen Tujue yang pergi, Lindong perlahan melepaskan tinjunya. Perlahan mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah menara kuno raksasa di sudut alun-alun, sambil mengerucutkan bibirnya. Setelah memeras otak dan mengerahkan segalanya, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Mudah-mudahan, menara Chaotic akan benar-benar memungkinkan jimat batu misterius untuk pulih. Kami menang. Ketika Shen Tujue berbalik dan pergi, semua orang sekarang benar-benar memahami hasil pertandingan. Pada saat ini, raungan emosional dan sorak-sorai meletus dari sisi klan Gu. Hebat, dia benar-benar mengalahkan Shen Tujue, Gu Yuntian bergumam, saat dia melihat sosok kurus di dalam alun-alun dengan kekaguman. Dia telah bersilangan tangan dengan Shen Tujue sebelumnya, dan secara alami tahu betapa ganas dan kejamnya Shen Tujue. Namun, Shen Tujue tampaknya benar-benar bertemu dengan musuh yang tangguh hari ini. Sementara Gu Shou membelai janggutnya, tatapan yang dia kirim ke Lindong dipenuhi dengan kekaguman dan penyesalan yang tak terkatakan. Jika bakat seperti itu bisa direkrut ke dalam klan Gu, dia pasti akan menjadi karakter penting dalam klan Gu di masa depan. Sepertinya nama Lindong akan bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga di masa depan. Gu Mengki berkata dengan senyum yang indah. Setelah mendengar ini, kerumunan di sekitarnya mengangguk. Berita pertarungan hari ini pasti akan sangat cepat menyebar di wilayah Laut Angin Surga. Pada saat itu, nama Lindong tidak akan dikenal seperti sebelumnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan munculnya bintang baru, meskipun Lindong sendiri mungkin tidak terlalu mempedulikannya. Orang ini. Sementara klan Gu bersorak ke arah klan Wei, wajah Wei Zhen dan Chen Luo yang masih agak pucat sedikit berkedut. Dia benar-benar mengalahkan Shen Tujue, gumam Wei Zhen, sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Sepotong ketakutan melintas di matanya saat dia menatap Lindong. Pertarungan sebelumnya membuatnya mengerti, yang terakhir tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan mereka. Saudara Chen Luo, bocah ini tidak akan mudah dihadapi. Wei Zhen berkata dengan suara rendah ke arah Chen Luo, yang tatapannya berubah suram. Tatapan gelap melintas di mata Chen Luo, sebelum dia dengan dingin tertawa kecil dan menjawab, ini akan sulit bagi kita, namun, dengan cara ini, dia hanya akan lebih sengsara. Oh! Wei Zhen berkata sambil mengangkat alisnya. Karena dia telah membunuh adik laki-lakiku, mengingat karakter tuanku, dia tidak akan membiarkan ini berbaring. Nanti, saya akan menyebarkan berita ini. Pada saat itu, selama tuanku bergegas ke sini, akan sulit bagi bocah ini untuk melarikan diri. Chen Luo menjawab dengan senyum dingin. Hihi, jika penatua Nefarious Bone bersedia mengambil tindakan secara pribadi, bocah ini memang akan sengsara. Setelah mendengar ini, Wei Zhen langsung menyeringai, saat kegembiraan muncul di matanya. Dia awalnya dipenuhi dengan kebencian terhadap Lindong, dan kinerja yang terakhir hanya membuatnya lebih intens. Jika yang terakhir dihabisi, itu akan menghilangkan kebencian di hatinya. Dia memintanya. Meskipun adik laki-lakiku sedikit bodoh, dia bukan seseorang yang bisa dibunuh oleh orang seperti Lindong. Meskipun Lindong memiliki beberapa koneksi dengan klan Gu, tuanku adalah sinecure dari Gua Angin Iblis. Oleh karena itu, klan Gu tidak akan berani mengatakan apa-apa, kata Chen Luo. Hihi, kamu benar saudara Chen Luo. Lindong ini sebelumnya adalah sosok yang tidak dikenal. Memikirkannya, dia pasti telah menemukan beberapa keajaiban yang sangat meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki beberapa seni bela diri yang tangguh. Jika itu mendarat di tangan saudara Chen Luo, Anda bahkan mungkin bisa mengalahkan Shen Tujue, kata Wei Zhen. Pada titik ini, pandangan serakah muncul di sudut mulut Chen Luo. Dia sangat tertarik dengan seni bela diri yang Lindong gunakan sehari sebelumnya untuk menyerap kekuatan tanah. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatannya.
Sementara Wei Zhen bersekongkol dengan Chen Luo melawan Lindong, Shen Tu Tao dari klan Shen Tu hanya bisa menghela nafas saat dia melihat Shen Tu Jue berjalan kembali dengan wajah tanpa emosi. Dia tidak menyalahkan atau menegur, dan hanya menepuk pundak yang terakhir. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah klan Gu, sambil menangkupkan kedua tangannya. Klan Shen Tu telah kalah dalam pertandingan ini. 3 kuota untuk Menara Chaotic akan diberikan kepada klan Gu tahun ini. Ketika kata-kata Shen Tu Tao terdengar, wajah beberapa murid klan Shen Tu meredup. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak telah bertarung secara adil dan terhormat. Karena Shen Tu Jue kalah, mereka juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Shen Tu Rong berpakaian hitam saat ini sedang menggigit bibir merahnya. Dia melihat ekspresi yang agak membosankan pada Shen Tu Jue, dan mau tidak mau merasa agak rumit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan kalah dari jenius berbakat surga dari klan Shen Tu ini. Selain itu, orang yang mengalahkannya, bukanlah salah satu dari 2 orang di puncak generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, tetapi seorang pemuda yang sebelumnya tidak dikenal. Siapa yang bisa mengantisipasi hasil ini sebelum pertarungan? Setelah mendengar kata-kata Shen Tu Tao, Gu Shou buru-buru menangkupkan tangannya, dan membalas salam dengan senyuman, "Terima kasih banyak." Shen Tu Tao menatap Lindong, dengan tatapannya yang tampak agak tegas. Di bawah tatapan tajam ini, yang terakhir tidak bergerak sama sekali. Dia bertemu tatapan Shen Tu Tao dengan tatapannya sendiri yang agak tenang. "Terima kasih Anda harus ditujukan kepada adik laki-laki itu. Kali ini, klanmu telah menemukan pembantu luar yang cukup bagus." Setelah persimpangan tatapan ini berlanjut untuk sementara waktu, Shen Tu Tao adalah orang pertama yang menarik kembali pandangannya. Ketegasan dalam tatapannya berangsur-angsur menghilang sebelum dia dengan samar menganggukkan kepalanya dan berbicara. Sedikit pujian muncul dalam nadanya, karena pemuda di depannya memang luar biasa. Shen Tu Jue tidak perlu merasa cemberut setelah kalah dari seseorang seperti Lindong. Namun, dia penasaran, jika pemuda ini bertemu dengan 2 orang di puncak generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, apakah dia masih bisa mempertahankan bilah ini seperti ketajaman dan ketenangan? Pertemuan seperti itu memang akan agak menarik. Pertarungan untuk mempertahankan menara telah berakhir, dan pertemuan bela diri ini telah mencapai akhir. Kerumunan besar di puncak gunung, serta kebisingan, mulai berangsur-angsur menghilang. Setelah hari ini, Pulau Marshall Gathering masih akan relatif ramai, dan berita tentang pertarungan yang mengejutkan hari ini kemungkinan akan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, Lindong tidak memberikan perhatian ekstra untuk masalah ini. Karena hasilnya ditentukan, dia kembali ke sisi klan Gu di bawah tatapan yang dihormati dan dihormati dari sekitarnya. Langsung ke intinya, dia bertanya, "Kapan saya bisa memasuki Menara Chaotic? Jika kamu menginginkannya, kamu bisa masuk secepatnya besok." Gu Shou jelas dalam suasana hati yang sangat baik, saat dia menjawab sambil tertawa. Lindong mengangguk sedikit, karena beban di hatinya akhirnya terangkat. Saat dia menggosok dadanya, dia bisa merasakan bahwa jimat batu misterius di dalam tubuhnya tampak bergetar dalam kegembiraan. "Aku harap kamu bisa pulih di sana." Merasakan getaran dari dalam tubuhnya, senyum muncul dari sudut mulut Lindong. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Menara Chaotic kuno. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.